dibuat pada tahun 651. Berarti orang Indonesia kalah 200 tahun Muslim dibandingkan orang Cina. Berarti saya sesepuh Bapak Ibu sekalian, karena kita duluan masuk Islam kan itu kan ya. Nah kalau gitu kita nggak akan bahas tentang Islam Bapak Ibu sekalian. Perkenankan pada hari ini kami membahas tentang sebuah tema yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, tentang bagaimana kemudian membangkitkan Islam. Karena kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu sekalian, ini sangat memprihatinkan dengan kondisi umat muslim. Allah berkata di dalam Al-Quran seperti yang saya bacakan tadi, kuntum khairu umat ukhrijat linnas. Kita ini adalah umat yang terbaik yang terlahir ke tengah-tengah manusia. Tapi ternyata kenyataannya sudah terjadi atau belum? Contoh kita lihat, yang lebih banyak nggak sekolah di Indonesia orang non muslim atau yang muslim? Muslim. Yang lebih banyak nggak makan, yang non muslim atau yang muslim? Muslim. Yang lebih miskin, yang non muslim atau yang muslim? Muslim. Yang banyak sendal hilang di masjid? Muslim juga. Nah kalau begitu coba kita lihat, Allah katakan kita umat terbaik, sementara sekarang kita belum jadi umat yang terbaik. Berarti yang salah Allah atau manusia? Manusia, karena Allah nggak mungkin salah. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau benar itu salah manusia, salahnya di mana? Kan begitu. Nah kalau gitu saya lihat dulu. Ini gambar sebuah peta dunia Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau kurang kelihatan, saya bagi presentasinya. Mas geser sini aja mas. Nanti dikeroyok sama ibu-ibu. Nah, jadi ini saya bagi gambar peta dunia Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau yang kurang kelihatan, nanti silahkan di copy materinya. Jadi ketika kita melihat peta dunia Bapak Ibu sekalian, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, orang selalu bertanya-tanya tentang yang namanya dunia. Jadi begini pertanyaannya, kalau dunia ini sama seperti segala sesuatu yang lain, maka harusnya dunia ini juga punya pusat. Sebagaimana segala sesuatu yang lain juga punya pusat. Contoh misalnya, manusia itu punya pusat. Pusatnya manusia di mana? Pusar. Makanya namanya pusat. Betul begitu Bapak Ibu sekalian. Contoh lagi, Indonesia punya pusat. Pusatnya Indonesia di mana? Jakarta. Jakarta punya pusat. Pusatnya Jakarta di mana? Monas. Riau punya pusat. Pusatnya Riau di mana? Pekanbaru. Duri punya pusat. Pusatnya Duri di mana? Duri Barat, kata Pak Lurah barusan. Berarti segala sesuatu itu punya pusat. Maka kalau dunia punya pusat, pertanyaan berikutnya, pusat dunia ini terletak di mana? Mekah. Itu adalah jawabannya mas-masnya sekalian. Nah yang kemudian menjadi pertanyaan itu kemudian dijawab oleh para ilmuwan dunia. Setelah kemudian mereka meneliti tentang dunia, maka kira-kira pusat dunia ini ada di daerah yang namanya Timur Tengah, Mekah dan sekitarnya. Kenapa bisa begitu? Kita lihat. Pertama-tama kali dunia ini ternyata peradabannya terletak di daerah Timur Tengah. Di mana? Nih, di daerah yang namanya Mesopotamia. Nanti kalau misalnya ibu-ibu nggak tahu, lihat aja. Inilah daerah namanya Mesopotamia, tempat peradaban pertama manusia. Disitulah lahir Nabi Ibrahim, Nabi kita, nabinya yang kemudian bapaknya Tauhid. Khalilullah, kekasih Allah. Itu Nabi Ibrahim lahir di daerah Mesopotamia. Berdakwah kemudian Nabi Ibrahim selama puluhan tahun di Mesopotamia dan tidak mendapatkan pengikut. Karena tidak mendapatkan pengikut, beliau hijrah ke daerah Syam, Palestina yang sekarang. Kemudian berdakwah lagi sampai mendapatkan anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Hijrah bersama Nabi Ismail kemudian ke Mekah, bangun Ka'bah di sana, kemudian balik lagi ke Palestina, berdakwah